Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama. Oke, di samping saya sudah ada untuk bahan bonsai waru India ya. Untuk bahan ini sudah beberapa kali saya update untuk teman-teman. Insya Allah ini masih bertahan dan saya mau pakai sendiri ya. Saya mau membuat bahan bonsai ini maksimal dengan besar batang sekian. Tentunya ini lumayan lama, ini dulu dari budidaya cangkok sejari sampai saat ini sekitar sudah 3,5 tahun untuk pembesaran di dinding ground. Mulai dulu dari dinding groundnya kecil terus saya perlebar lagi. Oke, kali ini saya mau melakukan beberapa untuk seleksi cabang ya. Alhamdulillah tadi ada teman main, orang yang pertama kali ajak saya di seni bonsai yaitu Mas Nurdin Humsa. Terima kasih untuk Mas Nurdin yang selama ini telah mengajarkan saya untuk membuat bahan bonsai dari budidaya turun cangkok, tentunya dari nol ya. Kita langsung, saya mau melakukan beberapa pruning daun dulu, kemudian nanti akan saya seleksi. Tadi ada sedikit masukan dari Mas Nurdin untuk beberapa cabang yang perlu dikurangi, dan sedikit ada kesalahan di titik mahkota. Seperti apa? Kita langsung mendekat ke bahan ini. Tapi sebelum saya lakukan seleksi cabang, saya mau lakukan beberapa untuk pruning daun dulu biar terbuka untuk beberapa cabang yang nanti saya mau kurangi. Oke, kita lihat ya, di sini ini nampak mukanya dari sini. Untuk satu kesalahan di mahkota saya kemarin saya sambung sisipnya di sini. Ini terlalu ke belakang ya. Seharusnya titik tumbuhnya di sini untuk mata tunasnya. Mungkin akan saya sambung sisip di sini nanti untuk terusan mahkotanya. Ini akan saya potong, ambil kesimpulan daripada endingnya nanti ke belakang kurang maksimal. Lebih baik dari sekarang segera saya akan lakukan proses sambung sisip di sini. Dan satu lagi, ini cabang ini sudah terlalu besar ya. Mungkin nanti saya akan lakukan untuk pemotongan seleksi 2 cabang. Kalau kita biarkan nanti sini bisa besar ya. Ini titiknya sudah mulai proporsi ya cabangnya. Biar nanti untuk pengangkatan mahkotanya tidak kalah sama ini juga. Apalagi ini nanti saya lakukan untuk sambung sisip ulang, dan di sini sudah juga sambung sisip. Ini sudah kuat, saya tarik ke bawah, nanti larinya ke sana saya ikat pakai seperti ini juga, pakai rapiah. Nah, ini nanti akan saya rapikan, potong menyerong. Terus di sini sudah saya bersihkan semua ya. Nah, biar nanti untuk kenapa saya pruning saya bersihkan, satu biar membuka ruang untuk melakukan seleksi cabangnya lebih mudah, dan nanti akan saya lakukan pengurangan cabang-cabang seperti ini yang tidak dipakai biar tidak mengganggu untuk besaran, fokus ke cabang utama yang nanti pengen saya langsung mau besarkan. Kita lihat dari atas ya, untuk cabang yang sini nanti saya akan koreksi. Oke, ini terlihat tampak dari atas ya. Untuk yang ini yang mahkotanya pengen saya geser ke sebelah sini tadi. Nah, ini mungkin kalau saya potong di sini sudah agak enak ya dipandang ya, zigzagnya sudah ketemu. Tapi nanti endingnya ini terlalu panjang untuk tajuknya ke sebelah sini, akan menghalangi daun-daun yang di sini, cabang-cabang yang di sini akan menghalangi untuk cabang kedua yang di bawah sini. Ini akan saya pendekkan, nanti terusannya nanti pakai yang ini. Akan saya potong mepet sekalian biar nanti terlihat juga untuk tahapannya. Nanti bisa dirapikan pakai karter, terus kasih salep kambium. Ini saya biarkan dulu untuk terusan. Satu lagi yang saya potong.
Ini nanti saya tarik pakai rapiah biar turun ke bawah. Ini biar agak besar dulu. Nah, ini nanti kita lakukan sambung sisip di sini, untuk menggantikan terusan mahkota. Tentunya cepat ya untuk pertumbuhannya. Kenapa? Karena di sini kita stop juga, terus beberapa daun saya lakukan pruning. Kita geser sedikit agak sebelah kanan. Ya, di sini mungkin akan banyak sekali ya yang saya kurangi, seperti cabang ini. Mungkin nanti untuk kedepannya saya pakai ini sama ini untuk terusan di sini. Dulu juga sambung sisip akan saya potong karena ini akan mengganggu posisi paling atas ya, akan mengganggu untuk pertumbuhan pembesaran daripada dua cabang ini. Mungkin di sebelah sini juga akan saya potong saja. Kita lihat ya, yang saya mau pakai dua ini cabang-cabang nyampe full di ujung sini, terusannya cabang-cabangnya saya potong biar fokus untuk pembesaran dua cabang ini. Mungkin di bawahnya nanti ini juga sama, yang cabang-cabang agak jauh dari cabang-cabang pertamanya ini akan saya potong seperti yang di sini, cabang ini. Mungkin pembesarannya nanti presnya di sini ya, atau mungkin di sini. Yang jelas ini akan saya buang dulu untuk cabang-cabang yang agak nyampe pucuknya, biar tidak mengganggu untuk besaran cabang-cabang yang dekat pada pangkal cabang utama. Oke, terlihat ya, sudah saya lakukan koreksi untuk beberapa cabang. Nanti mungkin ini butuh untuk pembesaran lagi. Ini tentunya akan mengganggu ya nanti untuk pembesaran cabang yang ini nanti saya akan tarik ke bawah pakai tali rapiah. Terus di sini untuk pembesaran cabang biar cepat untuk pembesaran cabang ini sama yang ini kanan kiri ini, cabang-cabang di sini saya kurangi semua. Yang di bawah masih saya menunggu juga untuk besaran ini. Tadi beberapa cabang sudah saya buang, mungkin nanti ini juga akan dibuang tapi di sini, tapi biar menunggu terusan cabang ini besar dulu. Dan di sini juga tadi saya buang anak cabangnya biar fokus, tidak menghalangi untuk nanti kalau daun tumbuh banyak biasanya terhalang ya untuk cabang yang pengen saya besarkan. Terus ini juga tadi berapa cabang saya buang, banyak sekali cabang ke kanan ke kiri. Ini belum saya lakukan press karena ini back biar agak sedikit besar dulu ya, masih kurang besar, kurang proporsi untuk besar cabangnya. Nah, ini untuk tahap berikutnya saya mau melakukan untuk merapikan untuk ini ya, cabang keempat. Biar kenapa ini saya rapikan, biar nanti menutupnya enak balance ya. Dan saya potong sedikit menyamping. Oke teman-teman, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan beberapa seleksi cabang yang nanti kedepannya tidak dipakai. Dan tadi ada beberapa cabang-cabang, anak cabang yang saya potong biar tidak menghalangi untuk angin ataupun matahari yang turun ke bawah mengganggu pembesaran cabang-cabang di bawah. Seperti yang di sini juga saya kasih nutup ya, salep kambium. Nah, di sini nanti akan saya lakukan untuk sambung sisip ya, terusan mahkota. Yang belakang tadi saya potong karena ada sedikit kesalahan. Untuk teman saya Mas Nurdin sempat main dan diarahkan agar digeser di sini sambung sisip. Saya ambil kesimpulan untuk lakukan pemotongan. Ini saya akan lakukan untuk sambung sisip besok ya, karena ini habis saya bersihkan dan saya kasih salep kambium. Oke, untuk bahan bonsai waru India ini akan selalu saya update untuk teman-teman semua. Nantikan terus untuk update berikutnya untuk bahan bonsai waru India ini. Cukup sekian dulu, dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya,
Mudah-mudahan video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.